wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri kalian. Ibu dari istri kalian. Kalian punya istri, istrinya punya ibu, namanya apa? Mertua, ya. Maka mertua ini masuk dalam rentetan ayat ini, yang mana dia merupakan mahram, dan ulama mengatakan ini adalah tahrim atau mahram ala ta'bid. Haramnya ini selama-lamanya. Artinya, sorry itu saya, meskipun suami istri ini sudah bercerai nih, misal kasusnya yang lagi ditanyakan aja konteksnya ya, ini sudah nikah dengan sah, oke, suami istri nikah dengan sah, maka bimujarradil akad, dengan nikah tadi, maka si ibu mertua automatically, secara otomatis menjadi ibu mertua yang keharamannya ini selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan kembali pertanyaan yang dikirim tentang masalah-masalah kekinian. Ini ada pertanyaan tentang Gus, soal geger menantu yang berzina dengan mertua, dan sebagai tebusan serta taubatnya mereka akan menikah. Apakah taubat tersebut dibenarkan? Ini tentu kita prihatin ya, fenomena seperti ini sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kalau kita melihat ini lain daripada yang lain, kasusnya viral sampai kemana-mana, bahkan korban, apa istilahnya, korban atau pelaku, jadi itu menjadi bintang tamu di beberapa podcast. Tentu yang harus kita reaksi kita pertama kali ketika mendengar ini adalah kita bersedih, karena bagaimana mungkin seseorang yang beragama, apalagi kalau kita lihat pelakunya menggunakan hijab, lah kok berani berbuat seperti ini. Tentu ini sangat menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya peristiwa ini memberitahu atau menegaskan kepada kita tentang pentingnya ghaddul basar, bahwasanya memejamkan mata atau menutup mata dari lawan jenis yang tidak halal itu wajib hukumnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis, bahwasanya pandangan mata itu adalah anak panah yang beracun yang dilemparkan oleh iblis untuk melumpuhkan logika seseorang, untuk merusak mental seseorang. Kalau kita simak kemarin kasusnya, bagaimana awalnya memang pandangan, kemudian di akhir-akhir waktu ketahuan seperti itu. Nah, maka penting bagi kita sebelum melaksanakan pernikahan ataupun melaksanakan akad nikah untuk menjaga pandangan. Jangan sampai kita mengumbar pandangan kita dengan memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini dampaknya, impactnya akan sangat besar kepada hati, kepada pikiran, dan bahkan kepada kelakuan kita. Nah, maka menjaga pandangan itu wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga, tentu kita tidak boleh ridho dengan adanya praktek maksiat ini. Nah, dan yang miris adalah ini dibuka di mana-mana. Sebaiknya kalau ada masalah seperti ini diselesaikan baik-baik secara internal, diselesaikan secara kekeluargaan, artinya tidak perlu diumbar kemana-mana. Karena kalau sudah diumbar kemana-mana, nggak ada yang diuntungkan di sini kecuali media, kecuali YouTuber ya, dapat AdSense. Tetapi untuk internal keluarga sama sekali tidak ada kebaikannya, sama sekali tidak ada. Nah, terus kalau kemudian setelah ini ada pernikahan antara tadi pelaku perzinaan yang mantan menantu dan ibu menantu tadi,
mantan menantu dan mantan ibu mertua, mohon maaf. Itu bagaimana hukumnya, Gus? Jadi begini, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, Al-Quran An-Nisa ayat 23, Allah secara panjang lebar, kalau teman-teman buka mushaf itu hampir lebih dari separuh halaman, mungkin 3/4 halaman. Secara khusus Allah membahas tentang siapa lawan jenis yang tidak boleh dinikahi. Nah, teman-teman bisa baca, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum. Nah, kita pada potongan ayat ini baru separuh ayatnya ya. Allah menjelaskan tentang hurrimat alaikum, haram untuk kalian nikahi. Siapa itu? Yang pertama, ummahatukum, ibu-ibu kalian, ibu, nenek, ibunya nenek, ibunya nenek-nenek gitu ya, sampai ke atas itu tidak boleh dinikahi. Kenapa? Itu adalah mahram. Orang-orang yang tidak boleh kita nikahi dan itu haram, tidak sah, maka namanya mahram. Diambil dari ayat ini, hurrimat, diharamkan. Yang kedua, wabanatukum, anak perempuan, putri sama anak perempuannya, cucu perempuan, anaknya cucu yang perempuan, semuanya haram dinikahi. Yang ketiga, wa akhawatukum, saudari perempuan. Kita punya ayah, punya ibu, ayah ibu kita punya anak yang paling tua. Ini jokes, ini iklan aja. Jadi saudari itu baik saudari kandung ataupun saudari tunggal ayah atau saudari tunggal ibu, gitu ya. Kemudian yang keempat, wa ammatukum. Ammat ini saudari perempuan dari ayah. Jadi kalian punya ayah kalian punya saudari perempuan. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia ya bibi. Kalau lebih muda, kalau lebih tua ya bude, begitu ya. Wa kholatukum, nomor 5 kholah. Kholah ini kalau dalam istilah bahasa Indonesia sebetulnya ya sama, maknanya bibi atau bude. Bedanya kalau dalam bahasa Arab bibi dari ayah itu namanya ammah. Bibi dari ibu namanya khalah. Nah, maka bibi itu adalah orang-orang yang haram untuk kita nikahi, gitu ya. Kemudian wabanatul akhi wabanatul ukhti. Yang keenam, wabanatul akhi, putri-putrinya saudara kita. Kita punya saudara laki-laki nih. Saudara laki-laki punya anak perempuan, namanya keponaan. Maka keponaan kita juga haram untuk kita nikahi. Berikut anak-anaknya, ya, anaknya si keponakan tadi. Kemudian wabanatul ukhti, putri-putrinya saudari perempuan. Jadi kamu punya Mbak Yu, punya adik perempuan ini punya anak perempuan, maka nggak boleh dinikahi. Wa ummahatukum allati arda'nakum, perempuan-perempuan yang menyusui kalian. Ini kita kenal dengan ibu suson. Jadi ada bayi umurnya di bawah 2 tahun disusui oleh seorang perempuan sebanyak 5 kali di waktu yang berbeda, gitu ya. Maka dengan adanya kasus ini, gitu ya, kejadian ini, maka si bayi tersebut statusnya menjadi anak suson. Dan ibu yang menyusui namanya ummur radha'ah atau ibu suson. Maka hubungan antara anak yang disusui tadi, misalnya laki-laki, dan ibu yang menyusui, ini hukumnya mahram, tidak boleh dinikahi. Dan bersentuhan tangan, bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Begitu juga wa akhawatukum minar radha'ah. Kalau ibu yang menyusui tadi punya anak perempuan, nah berarti kan sama-sama satu suson ya. Maka anak laki-laki yang disusui tadi dengan
anak perempuan yang tadi juga menyusu kepada ibu tadi, mungkin anak kandungnya perempuan gitu ya, maka status dua anak yang menyusu di ibu yang sama ini namanya saudari suson. Hukumnya sama, tidak boleh menikahi, dan ketika bersentuhan tangan atau bersentuhan kulit ya tidak membatalkan wudhu. Begitu juga wa ummahatun nisaikum. Ini yang ingin saya bahas. Wa ummahatun nisaikum, ibu dari istri kalian. Ibu dari istri kalian. Kalian punya istri, istrinya punya ibu, namanya apa? Mertua ya. Maka mertua ini masuk dalam rentetan ayat ini, yang mana dia merupakan mahram, dan ulama mengatakan ini adalah tahrim atau mahram ala ta'bid. Haramnya ini selama-lamanya. Artinya sorry itu saya, meskipun suami istri ini sudah bercerai nih, misal kasusnya yang lagi ditanyakan aja konteksnya ya, ini sudah nikah dengan sah, oke, suami istri nikah dengan sah, maka bimujarradil akad, dengan nikah tadi, maka si ibu mertua automatically, secara otomatis menjadi ibu mertua yang keharamannya ini selama-lamanya. Meskipun saat itu saya pada akhirnya suami ini pisah, bercerai, maka walaupun sudah bercerai, ibu yang menjadi mertua ini nggak ada mantan mertua ya, selama-lamanya tetap status mertua, tidak boleh dinikahi, bersentuhan tangan ya tidak batal, dan konsekuensi-konsekuensi dari hukum mahram yang lainnya. Maka kalau kemudian nggak tahu sumbernya, ini yang penanya juga pasti membaca sumber yang nggak tahu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Intinya anak menantu dan ibu mertua itu selama-lamanya tidak boleh menikah. Nah, jadi kalau menikah ya bukan tambah baik, tambah rusak begitu ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dan semoga ini semua menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak sampai terjerembab, terjatuh di lubang yang telah mencelakakan beberapa orang yang kita saksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.